Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innama harrama alaikumul maytata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Innama harrama, hanya saja mengharamkan oleh Allah, alaikum atas kalian, al-mitata akan bangkai, waddama dan darah, walahmal khinziri dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih dan hewan yang dipotong, disembelih dengan menyebut asma selain Allah. Jadi Allah hanya mengharamkan kepada kamu satu darah, satu bangkai. Ya, bangkai itu artinya hewan yang mati tidak dipotong secara syar'i. Jadi bukan yang bau. Bukan ya. Apalagi yang bau mah. Ya yang bau. Yang bau yang tidak dipotong dengan syar'i, ya bau. Tapi kalau dipotong dengan syar'i bau, itu tergantung orang yang mau makan apa enggak gitu. Kambing dipotong dengan syar'i tapi lama nggak diolah, dimasukin ke kulkas listriknya mati, nggak tahu dia bau. Nah, terserah mau dimakan apa tidak, tapi kalau udah bau itu bisa berbahaya juga. Waddama, darah apapun haram hukumnya, darah manusia, darah binatang, apalagi darah ular. Orang bilang untuk obat, bohong itu, mitos ini. Bukan fakta, itu namanya mitos. Darah orang kita kadang-kadang suka juga, isit kita, gusi kita berdarah, nggak boleh kita makan, harus dibuang. Daging babi, ya ini maksud itu ya semuanya itu maksudnya. Kenapa disebutkan daging doang? Karena yang dimakan ya umumnya daging. Dan yang dipotong bukan atau tidak menyebut asma, disebutkan selain asma Allah. Yang dipotong dengan menyebut selain asma Allah. Kalau dilihat di sini ada 4 doang ini. Fadil ayatu, maka bermula ayat itu dalatun menunjukkan ala hasril muharramat, atas membatasi yang diharamkan, fiadil arba, pada 4 macam saja. Terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan al-munkhaniqatu, yang terjerat mati, kambing terjerat lehernya mati, tercekik. Wal mauqudatu, dan yang dipukuli, kambing masukin ke karung terus pukulin, ya mati. Wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh dari atas atau dibanting itu. Wan natihatu, dan yang ditanduk, sapi kecil ditanduk sapi besar mati. Wa ma akalas sabu, dan apa-apa yang telah memakan kepadanya oleh binatang buas. Ini gimana tuh? Itu dakhilatun, masuk fil mitati, di dalam kategori bangkai. Itu bangkai. Ya, di dalam surat Maidah memang ada al-munqadat wa tarat natihatu wa ma akalas sabu ini. Wa ma dhubiha 'alan nusub,
Ini juga disebutkan dalam surat Maidah. Wa ma dzubiha 'ala nusub, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Itu juga dakhilatun tahta qoulihi ta'ala wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi di Al-Maidah rinci mau disebutkan rahmal khinzir wa ma uhilla li ghairihi, kemudian munkhaniqatu wal mawqudatu wa taradiyatu wa natihatu wa makras sabu'u wa ma dzubiha 'ala nusub. Iya, disebut semuanya. Di sini disebutkan 4 saja, artinya diringkas menjadi 4. Faman yatur ghairu baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa ghairu baghin, yang tidak bersifat aniaya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Artinya diperbolehkan. Faman da'athu daruratun, maka barang siapa yang mengundang kepadanya darurat atau menghadapi daruratul makhmasah, darurat kelaparan, darurat kosongnya perut, ya, asal makhmasah itu kempes perutnya, allati ila tanawuli syai'in, untuk memakan sesuatu, min dzalika, dari yang demikian tersebut, ghairu zalimin, yang tidak berbuat zalim, ala mudtarrin akhar, atas orang yang terpaksa yang lainnya. Ya. Ada bangkai hewan yang belum dipotong, kita terpaksa, artinya terpaksa tidak ada lagi makanan yang harus kita makan selain itu. Kalau kita tidak makan itu, kita akan mati. Maka boleh memakannya, tapi tidak boleh dengan cara yang zalim, ya, tidak ngambil punya orang, ya, atau orang yang satu juga kelaparan sama seperti kita di hutan, dua-duanya, nah, dia punya, kita nggak punya, kita serobot, tuh namanya zalim kepada orang mutor lain, ambil hak orang lain, zalim. Wala adin, dan tidak melampaui batas, ya, artinya terus saja dimakan, padahal udah cukup, sedikit aja sudah cukup untuk membuat dia hidup, tapi karena rakus terus saja dihabisin, karena nikmat barangkali. Wala mutajawizin, dan tidak melampaui batas, qadrat darurati, akan kadar daruratnya, tidak melampaui batas kadar darurat, wa saddar romaki, dan tidak melampaui saddar romak, ya, artinya menutup, ya, ar-romak itu asal maknanya nafas, jadi hidup, kehidupan, maksudnya untuk menyambung kehidupan saja dimaksudnya, cukup untuk, kalau umpamanya satu genggam ini cukup, ya udah, jangan diteruskan. Wallahu, maka benar Allah, la yu'akhiduhu, tidak akan menghukumnya, bidzalika, dengan demikian tadi. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, wala
Wala taqulu, dan janganlah kau mengatakan lima kepada apa-apa tasifu alsinatukum yang mensifati oleh lidah kamu al-kadhiba akan dusta. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram. Ya, jangan kau katakan ini halal, ini haram dari dirimu sendiri. Wala taqulu hadza halal wa hadza haram, jangan kau katakan ini halal ini haram. Li ajli dzikri alsinatikum, karena menyebutkannya lidah kamu al-kadziba akan bohong. Walita'auda walita'awwadaha bihi, walita'awwadaha bihi, dan supaya membiasakan kamu kepadanya bihi dengan itu. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, supaya membuat-buat kamu atas nama Allah al-kadziba akan bohong. Ya, membuat-buat bohong. Wahada, bermula ini ya dulu menunjukkan alat ta'lil minat badalun. Wahada badalun, ya, wahada bermula ini badalun, itu badal minat ta'lil, dari ta'lil, dari alasan sifat, dari ta'lil yang di atas, alasan di atas, al-awwal yang pertama. Ka'innahum kanu, jadi sesungguhnya mereka adalah yunsibuna dzalikat tahlil, menisbatkan mereka dzalikat tahlil akan yansibun. Kalau saya subuh mencaci. Ya, subumnya sih. Iya, nggak pas. Iya, ini nun, ada nunnya. Nunnya hilang. Iya, ada nunnya itu. Yunsibun, ansaba, nisbatnya nih. Iya. Yunsibuna, yunsibuna dzalika tahlil, yang membangsakan mereka akan kehalalan tersebut, dan wat tahrima, dan mengharamkannya ilallahi ta'ala. Jadi mereka membangsakan halal dan haram ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia mengatakan Allah mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini. Memang dari Allah. Iya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha amarona bidzalika, sungguhnya Allah telah memerintahkan kami bidzalika, dengan demikian. Iya, itu namanya ya subhanal hal. Jadi yang disebut yaftarun, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya, seperti orang-orang kafir itu ada menentukan satu kambing. Ini kambing ini hanya untuk, tidak boleh dimakan oleh orang lain. Itu hanya untuk sadanah saja, hanya untuk pengurus-pengurus Makkah saja, pengurus-pengurus Ka'bah saja. Itu. Ini Allah memerintahkan seperti itu, begitu. Padahal Allah tidak memerintahkan seperti itu. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat mereka 'ala Allahi, atas Allah, al-kadzib akan dusta, fi amrin minal umur, dalam satu urusan dari beberapa urusan, la yuflihun, itu tidak akan beruntung. La tafuzun, yani tidak akan beruntung, bi khair, dengan kebaikan, la fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia ini dan tidak di akhirat juga. Mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang sedikit. Mata, ya. Manfaatuhum, atau manfaat mereka fi af'alil jahiliyah, di dalam pekerjaan-pekerjaan jahiliyah, adalah manfaatun qalilatun, manfaat yang sedikit. Walahum fil akhirati, bagi mereka di akhirat, adzabun alim, siksaan yang pedih. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi, khusus, haramna, kami haramkan, ma qasasna alaik, apa-apa yang kami
kisahkan alaika atas kamu. Ya asyrafal mursalin, wahai paling mulianya para utusan. Min qabl, dari sebelumnya. Min qabli tahrimina ala ahli millatika, yakni dari sebelum mengharamkannya kami ala ahli millatika, atas ahli agamamu. Ma'ada dzalika minal muharramat, ma'ada sesuatu yang selain dzalika yang demikian, ada yang melainkan ia dari akan demikian minal muharramat, dari yang diharamkan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mereka telah mengharamkan banyak selain yang sudah disebutkan 4 tadi. Gitu. Itu khusus kepada orang-orang Yahudi saja. Ya, waladzi sabaqa dzikruhu fi suratil An'am, dalam surat Al-An'am. Ya, wa ma dzalamnahum, dan kami tidak menzalimi mereka bitahkrimi dzalika, dengan mengharamkan yang demikian itu. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi adalah mereka sendiri yang berbuat zalim. Haitsu fa'alu ma yuaddi ila dzalik at-takfir. Haitsu fa'alu, sekiranya melakukan mereka ma kepada suatu yuaddi yang mendatangkan ia ila dzalika tahrim, kepada keharaman tersebut. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su', kemudian sesungguhnya Tuhanmu lilladzina 'amilus su', kepada orang-orang yang telah melakukan keburukan, al-kufra, yakni kufur, wal ma'asiyah, dan maksiat, bi jahalatin, dengan kebodohannya, bisa babi jahalatin, jadi dengan sebab bodohnya, li'anna ahadan, karena sesungguhnya seseorang la yakhtarul kufra, tidak memilih ia akan kekufuran, malam ya'taqid, selagi ia tidak meyakini kaunahu haqqan, akan adanya itu hak. Wala yaf'alul ma'siyah, dan seorang tidak akan melakukan perbuatan maksiat malam tusirra asyahwah, selagi tidak meneruskan ia akan keinginannya, ghalibatan, hal yang mengalahkan lil akli, kepada akalnya. Fa kullu man 'amila su' yakunu bisababil jahalah. Fa kullu man, maka bermula tiap-tiap orang, amila yang melakukan ia su' akan keburukan, bikauni yakunu, yang ada oleh keburukannya itu, bisa babil jahala, dengan sebab kebodohannya. Tsumma tabu, kemudian mereka tobat, mimba di dzalika, setelah demikian, mimba di amalis su', yakni setelah mengamalkan keburukan tersebut. Waslahu, dan mereka memperbaiki diri, bian amanu, dengan beriman mereka, wa ata'u, dan taat mereka Allah, kepada Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, min ba'diha, setelah taubatnya orang itu, la ghafurun rahimun, niscaya zat yang maha pengampun, mengampuni lidzalika su'i, kepada keburukan itu, rahimun, yang makasih sayang, yuthibu, Allah akan memberikan pahala, ala ta'atihim, atas ketaatan mereka, tarkan wa fi'lan, tarkan dengan meninggalkan larangan, wa fi'lan, dan mengerjakan perintah. Lamma balaghallahu fi tahdidil musyrikin, yakni ketika balaghallah, menyangatkan oleh Allah, fi tahdidil musyrikin, di dalam mengancam orang-orang musyrik,
ala anwa'i qabaihim, atas macam-macam keburukan-keburukan mereka, min ingkaril ba'thi, dari mengingkari bangkit dari kubur, wan nubuwati, dan mengingkari kenabian, wa kunil Qur'an min indillah, dan mengingkari adanya Al-Qur'an dari sisi Allah, wa tahrimi ma halallah, dan dari mengharamkan suatu yang telah Allah halalkan, wa tahlili ma harramahu, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, bayyanallah, maka menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana amthala tilkal qabaih, sesungguhnya perumpamaan-perumpamaan keburukan-keburukan tersebut, ya, bermacam-macam keburukan-keburukan itu, la tamna'uhum min qabulit taubah, tidak menghalangi kalian semua, tidak menghalangi mereka semua, min qabulit taubah, la tamna'uhum, tidak mencegah kepada mereka semua, min qabulit taubati, dari diterimanya tobat, wa husulil maghfirati, dan memperoleh ampunan, warahmati, dan rahmat. Wa idza nadimu, catatan berarti ini, idza nadimu dengan catatan syarat, apabila mereka menyesal, alama fa'alu, atas apa yang sudah mereka lakukan, wa amanu, dan syaratnya beriman mereka. Jadi setelah taubat, ya, menyesal dan iman, fallahu yukhlisuhum, maka benar Allah yukhlisuhum, itu akan melepaskan mereka, membebaskan mereka, atau melepaskannya minal adabi, dari siksaan. Inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, ya, umat alan firadihi, atas sendirinya, ya, Ibrahim sendirian saja itu disebut umat, li kamalihi fi sifatil khair, karena sempurnanya Nabi Ibrahim fi sifatil khair, dalam sifat-sifat kebaikan, wa jam'ihi al-fadaila, dan mengumpulkannya Nabi Ibrahim al-fadaila, akan keutamaan-keutamaan. Wa huwa, bermula Ibrahim itu adalah ra'isu ahli tauhid, pemimpin ahli tauhid, li'annahu kana mu'minan, karena sesungguhnya dia itu adalah orang mukmin wahdahu, ya, Nabi Ibrahim iman sendirian, wan nasu kulluhum kanu kufar, bermula manusia kulluhum, semuanya, kanu adalah mereka itu, kufaron, kafir, semua orang kafir, dia sendirian beriman. Ya, jadi umat kafir berhadapan dengan umat mukmin, ya, umat mukminnya cuma satu, Nabi Ibrahim saja. Walidzalika wasafahu bitis sifatin, oleh karena demikian wasafahu, Allah memberi sifat kepadanya, bitis sifatin, dengan 9 macam sifat. Pertama, qanitan lillahi, ay muti'an lahu ta'ala, yakni qanitan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanitan, taat, ya, bita laisa bito, kalau dengan to putus asa, qanitan.